Yang kedua, ya, Yesus berkata bahwa biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Arti dari kalimat ini adalah bahwa ya, orang mati di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan. Karena memang demikianlah Alkitab menerjemahkan kata orang mati. Orang mati bisa berarti mati secara fisik. Yang kedua itu bisa mati secara rohani, ya. Dan kemudian orang mati yang dibicarakan Yesus di sini adalah orang mati secara rohani. Biarkan orang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara fisik. Besar kemungkinan mereka yang mati secara fisik itu sudah mati rohani terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, ya, Allah sudah ngomong, jangan kamu makan buah tersebut, nanti kamu mati. Mati yang dimaksudkan di sini bukan hanya mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Karena mati secara rohani jauh lebih buruk daripada mati secara fisik, Bapak Ibu. Karena ketika kita mati secara rohani, kita terpisah, ya, dengan Allah. Ya, saya dengar satu kali, ya, Ustadz Felix Xiao, ya, pernah mengomentari ayat ini. Dikatakan bahwa Alkitab itu bohong karena berisi dengan hal-hal yang kontradiksi, kata Ustadz, ya, Felix Xiao. Dan salah satu kebohongan Alkitab, kata beliau, adalah ayat itu, di mana ketika Alkitab mengatakan, ya, bahwa kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Padahal mati yang dimaksudkan di sini adalah mati secara rohani. Karena kemudian di kitab Efesus dikatakan kamu dahulu sudah mati, tapi sekarang telah dihidupkan oleh karena Kristus, ya. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kita perlu membaca Alkitab secara keseluruhan dan menyeluruh, ya, supaya kita bisa mengerti dan memahami maksud daripada Alkitab. Jadi kematian rohani adalah kematian yang jauh lebih buruk daripada kematian fisik. Karena ketika engkau mati secara fisik, ya, tubuhmu mati, tapi rohmu hidup. Saya mengkhotbahkan ini berkali-kali, saudara, manusia itu makhluk roh. Karena ketika Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Artinya ada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia dalam kualitas dan kuantitas tertentu, dalam kapasitas dan ukuran yang tertentu. Karena Allah itu kekal, maka Allah juga memberikan kekekalan kepada kita. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara, kita itu membutuhkan Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya kehidupan. Kita tidak boleh mengalami yang namanya kematian rohani. Karena ketika kita mati secara fisik, roh kita ini akan hidup, tetap hidup, masih hidup. Ya, sehingga roh ini akan dibawa ke tempat di mana seharusnya Tuhan itu berada juga. Tapi kalau kita telah mati secara rohani, ketika kita mati secara fisik, maka kita akan dibawa ke neraka, ya, mengalami kematian dan penyiksaan yang kekal. Jadi mati rohani yang Yesus maksudkan di sini. Jadi Yesus berkata, biarkan mereka mati yang mati rohani menguburkan mereka yang mati secara fisik. Kamu ikutlah aku. Jadi ini perintah yang sangat penting. Di dalam menjalani kehidupan kita, Yesus mau kita mengikuti Dia agar kita tidak mengalami yang namanya kematian secara rohani. Karena hari-hari ini, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang mati secara rohani. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang beragama. Jangan pernah berpikir, saudara-saudara, bahwa orang yang beragama ini adalah orang-orang yang benar-benar takut Tuhan dan hidup secara rohani. Banyak loh orang yang beragama tetapi tidak hidup secara rohani. Ada amin enggak? Ya. Makanya kemarin kan ada yang tanya begini sama saya, pendeta, tunjukkan ayat kalau Yesus itu agama Yahudi, ya. Saya waktu baca ini saya ketawa, saudara, ya. Saya bilang, ya, tunjukkan ayat kalau Yesus itu agama Kristen, maksudnya, ya. Saya baca pertanyaan ini saya ketawa sendiri, ya. Saya disuruh membuktikan kalau Yesus itu agama Kristen. Saya bilang, ya, Kristen itu artinya Kristus atau pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus agama Kristen, itu sama seperti bertanya apakah Yesus, ya, pengikut Yesus. Ya, ini kan lucu, ya. Kadang-kadang kan orang juga bertanya karena tidak tahu, tidak apa-apa lah. Maka saya pun tetap menjawab, ya, meskipun saya merasa lucu dengan pertanyaan tersebut. Tapi perlu untuk diingat, saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus bukan mendirikan agama, karena agama tidak menyelamatkan, ya. Bahkan ketika engkau masuk ke dalam gereja, ya, kalau engkau tidak takut akan Tuhan, maka engkau tidak selamat. Yesus datang ke dalam dunia bukan mendirikan agama saja,
bukan hanya mendirikan gereja saja. Dia datang ke dalam dunia ya agar kita percaya kepadanya. Karena ketika engkau percaya kepadanya maka engkau pun mengalami selamat. Ya. Ada amin. Itulah sebabnya ketika Yohanes melihat Yesus, ya Yohanes berkata begini, inilah dia anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ya. Karena barang siapa yang percaya padanya mengalami yang namanya keselamatan, bukan mereka yang beragama, saudara-saudara. Ya. Agama itu artinya apa sih? Agama itu kan artinya tidak kacau ya. Supaya tidak kacau maka dibentuklah agama. Ya, ya, A itu tidak, agama itu kacau. Supaya tidak kacau maka dibentuklah agama. Nah, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mendirikan agama. Bahkan kata Kristen sendiri itu sebenarnya adalah kata ejekan yang ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepadanya. Yohanes melihat dia dan berkata bahwa lihatlah inilah anak domba Allah yang menyelamatkan dunia atau menghapus dosa dunia. Ketika saya mengupload ayat tersebut di Facebook, ada yang bilang begini, pendeta, maksud dari ayat itu bukan berarti Yesus menyelamatkan dunia, melainkan orang-orang akan selamat apabila percaya dengan ajaran Yesus yang mengajarkan kebaikan. Ya. Kemudian saya balik bertanya, kalau misalkan ya anak domba Allah yang dimaksudkan di situ adalah Yesus menyelamatkan dengan ajarannya, bukan dengan darahnya, ya. Lalu kenapa kita menggunakan kata anak domba? Anak domba, saudara, anak domba itu menyelamatkan dengan darah. Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah, dan dia bukan hanya menyelamatkan satu orang, tapi dia menyelamatkan seluruh isi dunia. Itu kata Alkitab, ya. Maka saya berdoa bagi setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Jangan berbangga hati hanya karena engkau beragama. Ya, jangan berbangga hati karena engkau rajin ke gereja. Ya. Alkitab mengatakan berbanggalah ketika namamu tertulis di kitab kehidupan. Kapan nama kita ditulis dalam kitab kehidupan? Ketika kita menaruh iman dan pengharapan kepada anak domba Allah yang menyelamatkan dunia itu sendiri. Ya. Hari-hari ini ada terlalu banyak orang yang mati secara rohani. Ya. Kelihatan luar biasa dari luar, tapi di dalamnya itu bangkai. Yesus pernah mengatakan kepada ahli Taurat, ahli Farisi, kalian ini mirip kuburan. Di luar ya dilapisi dengan marmer, batu-batu yang indah, tapi di dalamnya itu hanya tulang belulang. Itu kata Yesus, saudara-saudara ya. Jadi kita perlu memperhatikan ini. Yesus bukan hanya melihat apa yang di luar, tapi dia melihat apa yang di dalam. Ketika Yesus pergi, saudara-saudara, untuk mencari buah dari pohon ara, Yesus tidak menemukan buahnya kan? Kemudian Yesus mengutuk pohon ara tersebut sehingga pohon ara itu menjadi kering. Ya. Kenapa Yesus pergi ke sana? Seharusnya pohon ara itu sudah berbuah, karena dilihat dari jauh ya kan, ada daun-daun baru yang muncul dan kelihatan rimbun sekali. Pohon ara itu buahnya biasanya saudara tumbuh di balik daun yang muda. Jadi seharusnya dia berbuah, tapi karena tidak berbuah maka dikutuk oleh Yesus, ya. Jadi jangan kita sama seperti orang Kristen pohon ara yang dari luar tampak luar biasa, tapi tidak pernah berbuah di dalam kehidupan setiap kita. Maka mari hari ini ya kita memperhatikan kehidupan setiap kita. Apakah benar-benar kita telah menaruh iman pengharapan kepada Kristus? Ya, apakah benar-benar saudara kita ini bukan orang Kristen yang mati secara rohani? Ya, dan hanya saudara sendiri yang bisa menjawab ini, karena engkaulah yang paling tahu. Ya, bagaimana kehidupanmu bersama dengan Tuhan itu sendiri. Di pihaknya Tuhan, Tuhan selalu membuka hatinya. Sama seperti dia berkata kepada anak muda ini, ikutlah aku. Maka perkataan yang sama disampaikan kepada setiap kita di hari ini. Mari kita mengikuti Yesus. Ketika engkau mengikuti Yesus, maka kehidupan akan menjadi milik bagian setiap kita. Amin. Amin.